Mangkunegaran adalah sebuah kadipaten yang terdiri pada tahun 1757, hasil dari perjanjian Salatiga antara VOC, Susuhan Pakubuwono III, dan Raden Mas Said. Raden Mas Said kemudian menjadi penguasa pertama dan dikenal dengan gelar Mangkunegaran I atau Pangeran Sambernyawa. Kadipaten ini berlokasi di Surakarta dan memiliki kekhasan tersendiri karena menggabungkan tradisi Jawa dan semangat Islam. Mangkunegaran menjadi simbol perlawanan terhadap penjajahan dan juga menjadi pusat perkembangan Islam melalui pendekatan budaya lokal. Di Mangkunegaran, Islam tidak hadir sebagai kekuatan yang memutus budaya Jawa, melainkan bersinergi dengannya. Praktik keagamaan seperti selamatan, tahlilan, sekaten, hingga pembacaan tembang mocopat digunakan untuk menyampaikan nilai-nilai Islam dalam bentuk yang mudah diterima oleh masyarakat Jawa. Contohnya, Serat Wedatama karya Mangkunegara IV yang mengandung ajaran moral Islami, disampaikan melalui bahasa dan gaya sastra Jawa. Perpaduan ini menjadikan Islam sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas kultural Mangkunegaran. Mangkunegaran memiliki peran penting dalam menyebarkan Islam melalui kebijakan-kebijakan istana. Misalnya, Mangkunegara IV mendukung kegiatan dakwah dengan menyediakan tanah dan dana untuk pembangunan masjid dan pesantren. Selain itu, para abdi dalam juga diwajibkan untuk mengikuti pengajian dan salat berjamaah, menunjukkan bahwa istana menjadi pusat penguatan nilai-nilai keagamaan. Dakwah di Mangkunegaran tidak dilakukan dengan kekerasan, tapi melalui pendidikan, budaya, dan pendekatan spiritual. Lingkungan Istana Mangkunegaran syarat dengan aktivitas keagamaan. Setiap malam Jumat diadakan pengajian terbuka bagi masyarakat dan para bangsawan. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW menjadi salah satu acara tahunan besar yang dirayakan dengan pembacaan berjanji, qasidah, dan kenduri bersama. Masjid Al-Wusta yang dibangun atas inisiatif Mangkunegara I menjadi simbol penting dari penguatan syiar Islam. Masjid ini tidak hanya digunakan untuk ibadah, tapi juga sebagai pusat kajian Islam di Surakarta kala itu. Jadi nanti di hari Rabu dari jam 10 sampai jam 12 akan ada pertunjukan tari di Kamar Pendopo yang akan diiringi gamelan yang sisi kanan paling ujung yang di-cover kain hijau. Kemudian hari Sabtu nanti akan ada pertunjukan lagi tapi hanya khusus gamelan saja. Gamelan yang warna merah ini yang akan dimainkan tanpa iringan latihan. Nah di sisi kiri ini ada satu koleksi gamelan ini, itu yang paling tua di sini, jadi usianya udah 200 tahun. Karena memang itu paling tua, jadi itu yang kita anggap paling sakral. Jadi nanti hanya kita mainkan di upacara sakral, contohnya penobatan raja, Suro, kemudian ada acara di mana-mana atau ulang tahun kenaikan tahta itu baru dimainkan. Kita lanjut ke pendopo kedua, di mana kita akan menemukan keanggunan arsitektur Jawa yang tak lekang oleh waktu. Di sini, kita bisa melihat detail-detail ukiran yang luar biasa dan dekorasi yang memukau.
Sekarang kita akan masuk ke dalam ruangan-ruangan pribadi Pura Mangkunegaran, seperti kamar tidur dan ruang keluarga. Di sini kita akan melihat bagaimana kehidupan sehari-hari keluarga Kadipaten Mangkunegaran. Dengan dekorasi yang elegan dan perabotan antik yang menambah kesan mewah, mari kita lihat lebih dekat dan temukan cerita di balik setiap ruangan. Mbak, di sini ada apa aja tradisi yang berhubungan dengan Islam pada budaya Jawa? Jadi di Mangkunegaran ini kita masih ada beberapa tradisi yang biasa kita laksanakan di sini. Salah satunya ada acara ruahan yang biasa kita laksanakan sebelum bulan puasa. Kemudian kita juga ada perayaan satu suro atau biasa di Islam kita sebut sebagai satu Muharram. Selain itu juga biasanya kita masih ada beberapa tradisi-tradisi yang masih bersangkut paut dengan ajaran Islam yang ada di Pura Mangkunegaran. Ruangan itu biasanya nanti kita ada acara yang kita laksanakan di atas pendopo. Nanti akan ada membaca Al-Quran, kemudian kita makan bersama dan lain sebagainya. Bagaimana Mbak kontribusi Mangkunegaran tersebut ketika ada event besar dalam agama Islam? Jadi biasanya di Mangkunegaran ini kita mewadahi, kita menyediakan tempat untuk melaksanakan ibadah Idul Fitri dan Idul Adha. Selain itu juga di malam hari sebelum paginya ada acara sholat Idul Fitri dan Idul Adha, biasanya kita malam hari menyediakan juga acara yaitu takbiran ya, yang masih aktif dilaksanakan. Itu kan ada kurban, apakah masih aktif untuk ada kurbannya? Sampai saat ini untuk ibadah kurban itu masih berjalan. Jadi biasanya kalau Idul Adha kita ada acara menyembelih hewan kurban di dalam Pura Mangkunegaran. Mbak, untuk peninggalan Islam sendiri yang ada di lingkungan Pura Mangkunegaran yang bisa kita lihat itu ada apa aja ya? Salah satu contohnya di sekitar Mangkunegaran, di sisi barat Mangkunegaran itu ada masjid yang masih kita fungsikan sampai saat ini. Masjidnya masih difungsikan? Masih, jadi masih aktif dipakai biasanya untuk sholat Jumat, untuk sholat wajib itu masih dipakai. Untuk masjidnya itu namanya masjid apa kalau boleh tahu? Namanya Masjid Al-Wusta. It's okay, gak apa-apa. Dan organisasi kepada Allah. Peninggalan Islam sendiri di Pura Mangkunegaran. Bagaimana Mbak kontribusi Mangkunegaran tersebut ketika ada event? Mbak, di sini ada apa aja tradisi yang berhubungan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok